Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mentor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki berupa iman, berupa sehat, rezeki berupa pertemuan atau perjumpaan. Dalam hal ini merupakan bagian rezeki. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita kali ini judulnya adalah Al-Mahabbah bil Quran. Mencintai Al-Quran. Pada minggu yang lalu ada sedikit kisah bagaimana para sahabat mencintai Al-Quran. Di antaranya ada sahabat yang membaca Quran atau bacaannya itu ditaruh di dadanya sampai gitu. Aku mencintai Quran. Ibnu Mas'ud. Iya, itu betul Ibnu Mas'ud ya. Jadi Al-Quran ditaruh dadanya. Dia tertidur sampai cintanya sama Al-Quran gitu. Gitu. Nah, orang yang mencintai Al-Quran dia itu akan melakukan beberapa hal. Yang pertama membaca. Membaca Al-Quran. Kalau nggak baca rasanya ada yang hilang. Itu berarti pertunjukan bahwa Allah sedang memberikan hati kita untuk belajar mencintai Al-Quran. Yang kedua memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran ini bisa melalui kajian tafsir atau pertemuan seperti ini gitu. Pertemuan seperti ini bisa mendatangkan pemahaman satu atau dua ayat ya. Sehingga kita makin faham dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran juga bisa melalui tadabbur. Membaca maknanya. Misalnya Alif Lam Mim. Demi alif dan demi mim. Tafsirnya nggak ada yang tahu kecuali Allah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini Allah tidak ada dia selain, tidak ada Tuhan selain dia yang hidup dan mengurus makhluknya. Jadi kita diurus oleh Allah. Jadi Hayyul Qayyum. Allah itu hidup dan mengurus gitu. Kalau dalam surat Fatihah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam. Ini. Mencintai Al-Quran nanti akan timbul mencintai Allah gitu. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka orang yang bilang cinta Allah tapi jarang baca Quran, cintanya ya boleh dibilang bohong atau mungkin tidak 100%. Yang ketiga yaitu mengamalkan isinya secara rutin. Ini cara mencintai Quran ya, mengamalkan isinya secara rutin. Dan menjadikan sebagai panduan hidup. Nah, jadi menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Kalau ibaratkan kita jalan itu menggunakan Google Map, ya itulah kita ngikutin Google Map itu.
Nah, Al-Quran adalah Google Map menuju surga gitu. Iya kan? Al-Quran itu Google Map menuju surga tanpa hisab gitu. Kalau kita diuji mau naik kelas diuji kan kita juga udah keringetan, udah belajar gitu kan. Nah, makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma ij'alni min ahlil surga atau min ahlil jannah bi ghairi hisab gitu. Oh iya, ada. Iya, kita mintanya harus tambahin tuh. Allahumma inni as'alukal jannata bi ghairi hisab gitu, tambahin. Karena nanti ada umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita bagian dari itu. Nah, itu. Tadi yang saya sebutkan tadi adalah cara-cara mewujudkan cinta terhadap Al-Quran. Gitu. Cara mewujudkan cinta kita kepada Al-Quran yaitu dengan cara membaca, dengan tartil, dengan tajwid, kemudian mempelajari tafsirnya dan bahasa Arabnya, dan bergabung dengan kelompok studi Quran atau bergabung dengan komunitas yang cinta Quran. Itu bisa menimbulkan kita cinta pada Al-Quran. Yang tadinya mau baca malas, harus kudu setoran nih. Ya, jadi semangat lagi, bismillah lagi gitu. Dan jangan lupa kita berdoa, Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran juga bisa. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mencintai Al-Quran itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, tentu aplikasinya dalam kehidupan kita adalah bagaimana mencintai aturannya atau firman-firmannya. Orang yang mencintai Al-Quran berarti dia mengikuti petunjuk Allah. Gitu. Sehingga dengan mengikutinya akan berada di jalan yang benar. Makanya saya bilang tadi Google Map-nya ya, menuju surga Allah adalah Al-Quran hadisnya. Ini. Di dalam surat Al-Baqarah yang sudah antum hafal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk Al-Quran itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa ya orang kok bisa cinta Quran? Di pesantren-pesantren itu ya, itu banyak santri yang berlelah-lelah menghafal Quran. Kenapa? Karena itu Allah sedang memberikan cintanya kepada orang itu. Kalau orang yang udah malas-malas itu,
Berarti Allah sedang tidak memberikan cinta orang itu kepada Al-Quran. Nah, kalau kita mencintai Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Jadi Quran akan datang. Apalagi yang udah hafal ayat tuh. Wah, harus dijaga hafalannya. Ya. Jangan sampai rusak dengan maksiat ya. Harus dijaga betul ya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Oh, sebuah luar biasa Anda sudah bisa hafal Quran itu merupakan kemurahan Allah yang luar biasa. Tidak semua orang dikasih oleh Allah hafal Quran. Mungkin sepandai gelang kalau dihitung ini ada penduduknya ada berapa juta ya. Mungkin 1 banding 1 juta. Berarti itu mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka harus dijaganya. Harus tetap diperjuangkan. Kadang-kadang kalau kita bicara Quran kita suka malu ya. Kalau kita juga belum hafal gitu. Tapi tadi minimal kita itu jadi orang yang mencintainya. Gitu. Jangan membenci Al-Quran, membenci orang hafal Quran, membenci Al-Quran. Orang yang sejelek-jeleknya orang adalah orang yang membenci ilmu, membenci Quran, membenci orang-orang soleh. Orang soleh dimusuhan, ahli Quran dimusuhan. Itu bukan sedikit. Itu. Semoga kita tidak seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita simpulkan ya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran salah satunya adalah mencintai Al-Quran. Telah dibahas bahwa orang yang mencintai Al-Quran itu mesti melakukan 4 hal. Yang pertama membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Semoga antum istiqomah ya. Tetap menjaga hafalannya. Tetap menjaga pemahamannya terhadap Al-Quran. Dan nanti di surga kedudukan orang yang baca Al-Quran itu berbeda katanya. Orang yang hafal Al-Quran dengan yang tidak itu. Jadi orang mukmin yang hafal Quran, orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah yang baunya harum, rasanya manis, enak. Orang munafik yang baca Quran seperti buah yang bagaimana? Yang baunya harum, rasanya pahit. Iya, ada hadisnya itu. Tuh, orang kafir aja ya, orang munafik aja yang baca Quran itu masih dihargai itu ya. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Makanya Masya Allah, ya Allah. Makanya kita Allahumma rahamni bil Quran, Allahumma rahamni bil Quran. Kalau bisa ditambahin doanya, Allahumma rahamna wa ahlana wa auladana, atau wa walidina gitu kalau masih ada orang tua, bil Quran. Ya Allah, cintakan saya, keluarga saya, anak-anak saya
orang tua saya, supaya cinta Quran. Gitu. Jadi kalau berdoa jangan buat sendiri. Kan saya belum punya anak, Pak. Kedepannya berdoanya dari sekarang gitu. Iya, Mak. Ya Allah, doa kalau udah punya anak baru berdoa. Ya doanya dari sekarang, ya Allah. Jadikan saya, keturunan saya kelak gitu. Keluarga saya kelak, istri saya kelak gitu. Orang yang mencintai Quran gitu. Jalan. Dari sekarang itu mintanya sama Allah. Jangan mau nikah baru minta. Cari yang apa? Cari yang hafal Quran. Cari. Coba kalau udah berdoa lama, pasti cepet dikabul kan? Gitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.